Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita mencoba melanjutkan pembahasan memaknai Quran surat Al-Baqarah ayat ke-8 dengan pendekatan kecerdasan qalbu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menelusuri tentang makna secara umum dari Quran surat Al-Baqarah ayat ke-8, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi kita sebaiknya bisa memahami ayat ini dengan benar ya. Insya Allah ya. Dengan terlebih dahulu memahami ayat yang sebelumnya, yakni di ayat yang ke-7, di mana Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka juga tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar, ya, azab yang berat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang saya terangkan pada hari kemarin ya, bahwa ketidaksadaran manusia berkata apa-apa yang itu menurut dirinya itu indah, baik, dan menurut dirinya orang lain itu bisa tertipu ya dengan omongannya, dengan gombalannya. Kalau bahasa Jawa Tengah atau Jogja ya itu namanya omyang ya. Jadi orang yang nggak sadar, orang yang nggak ngelindur bahwa apa yang ia sampaikan itu ia yakini mampu meyakinkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan apa yang ia lakukan itu seolah-olah sesuatu yang indah, walaupun ia tahu sebenarnya apa yang ia lakukan itu sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik. Ya, bagi orang-orang mukmin yang memahami akan kondisi ini, mestinya ia akan bisa melihat sebenarnya, ya. Bisa melihat apakah ia itu termasuk orang-orang yang beriman atau tidak. Karena sebenarnya sangat jelas untuk melihat apakah orang itu termasuk muslim, mukmin, apalagi ihsan ya. Itu sebenarnya sesuatu yang insya Allah mudah jika kita orang-orang mukmin ini insya Allah ya benar-benar juga qalbunya hidup ya, sehingga bisa menangkap apa yang memang di situ Allah perlihatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ayat ke-8 ini betul-betul ayat yang memberikan ilustrasi kepada kita bahwa di dalam kehidupan di dunia ini itu kita pasti menjumpai orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang tertutup kolbunya, orang-orang yang tertutup ya pendengaran maupun penglihatannya. Itu sangat ada di setiap keadaan, di setiap zaman. Makanya di situ Allah menerangkan di ayat berikutnya bahwa kalau kita melihat orang yang semacam itu, kita harus bisa mampu membuat pendekatan. Kalau kalbunya tertutup, otaknya tidak bekerja secara ilahiyah, maka mata dan pendengarannya itu juga tidak akan mudah memahami sesuatu yang bersifat ilahiyah. Ya. Tapi otak, mata maupun telinganya itu hanya berfungsi sebagai nilai fungsi fisiologis ya, kayak medis ya. Anggap aja medis ya, fungsinya seperti medis. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti itu, maka jangan habiskan waktu kita, tenaga kita
untuk beradu pemikiran, untuk beradu hal-hal apapun yang di situ menyebabkan kita sendiri lelah dan berbenturan atau ya tukaran dengan saudara kita sendiri. Kita akan rugi kalau kita sampai terjadi seperti itu. Berarti kita orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang saat itu berada dalam kondisi kolbunya juga tertutup. Karena apa? Allah sudah jelas mengatakan orang-orang yang omyang, orang-orang yang lendur, orang-orang yang maunya sendiri, ngomong yang tidak sesuai dengan perbuatannya, dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, ya itu berarti kolbunya tertutup. Dan kalau tertutup, mari kita kejar untuk membukakan kolbu saudara kita. Itu pertama dengan cara apa? Memaafkan tanpa ada alasan, ya. Maksudnya gini, memaafkan harus tanpa ada alasan itu, misalkan kita mau memaafkan si X, ya, orang tertentu. Kadang-kadang kita disuruh memaafkan, nggak iso, wong dia itu sudah seperti itu. Itu jangan ya, jangan. Dan ini berlaku untuk semua keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Termasuk kita misalkan dengan orang tua kita itu malah nggak boleh sama sekali ya, tidak memaafkan kekhilafan orang tua kita. Lalu pasangan kita, anak kita, ya. Lalu setelah itu apa? Semua orang-orang yang dinyatakan Allah masuk dalam kriteria sebagai seorang muslim, itu nggak boleh. Begitu juga orang-orang yang non muslim. Kita harus selalu siap memaafkan. Sekali lagi kita harus mensifati sifat-sifat apa yang ada dalam diri Rasulullah dan Asmaul Husna. Kalau Allah selalu membuka dirinya untuk memaafkan semua hambanya, mengapa kita tidak? Ya. Jadi kunci untuk merubah orang-orang yang mengalami ketertutupan kolbu itu pertama kali harus maafkan dulu. Setelah kita maafkan, kita fokuskan untuk mendoakan orang tersebut agar Allah pun memaafkannya. Setelah itu apa yang dilakukan? Doakan hal-hal yang baik, doakan hal-hal yang benar. Tidak ada hak kita untuk membuat sebuah keputusan akan masa depan orang-orang yang kita benci. Diri kita aja kita sendiri tidak bisa menguasai, apalagi kita mau sok-sokan berestimasi memprediksikan nasib orang-orang yang memusuhi kita atau tidak sesuai atau memusuhi Islam. Janganlah ya, itu haknya Allah ya. Yang harus kita lakukan di sini adalah fokus bersihkan kalbu kita. Jadikanlah apa yang kita lakukan pada orang-orang yang semacam itu kalbu yang betul-betul mencerminkan sifat cinta kita kepada Allah, sifat rahman Allah ya, yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dekati mereka-mereka itu dengan kasih sayang, dengan cinta kasih. Lalu yang kedua itu tadi, maafkanlah dan mohonkanlah maaf. Dan doakan selalu orang itu. Ingat, di banyak hadis dikatakan Allah itu lebih mustajab, memberikan sebuah pengkabulan lebih cepat pada orang-orang yang mendoakan saudaranya, di mana saudaranya yang didoakan itu tidak mengetahuinya. Ya. Jadi ayo kita buat aturan Allah, karena aturan Allah itu sudah pakem, sudah betul, sudah mutlak, harus kita lakukan. Selama kita hanya mengandalkan otak kita berargumentasi, saling hujat menghujat, insya Allah apa yang kita harapkan, agama Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin, itu menjadi sulit untuk bisa dinikmati
bisa difahami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kembali lagi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa marah, jengkel adalah sesuatu yang menutupi kolbu. Maka jadikanlah kolbu kita kolbu yang selalu hidup, dan awalilah semuanya itu dengan ikhlas. Ikhlas artinya kita menyambut semua aturan Allah itu dan kita lakukan dengan kecintaan kita kepada Allah. Kecintaan kepada Allah menjadikan kita lebih mudah untuk memaafkan kurang lebih terhadap kekhilafan-kekhilafan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat ya, fahami hal itu. Jangan pernah sedikit pun memberikan nokta di dalam kolbu kita kebencian, menutup rahmat Allah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sejengkel-jengkelnya, begitu menjengkelkannya orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi kita tetap harus sadar bahwa peristiwa orang-orang yang menjengkelkan itu adalah atas izin Allah, Allah yang Rahman, Allah yang Rahim. Kalau Allah yang pemilik makhluk ini, pemilik alam yang semesta ini, mengizinkan orang itu berperilaku yang aneh-aneh, maka seharusnya kita juga menyadari bahwa seharusnya kita pun mensikapinya dengan sikap bagian dari sifat Rahman dan Rahim Allah. Artinya, kejengkelan apapun yang dibuat orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan pernah membuat kita marah. Jangan pernah membuat kita jengkel, karena Allah sendiri loh ngijinno, ya, mengizinkan peristiwa itu terjadi. Mengapa kita malah menghujat qada yang Allah tetapkan di hadapan kita pada diri kita? Kalau kita itu marah dengan keadaan itu, kalau kita sikapi dengan emosi, kejengkelan, ya mengumpat dan lain sebagainya, berarti kita mengumpat qada atau ketetapan yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, lebih berdosa mana? Lebih dolim mana? Antara orang yang berbuat khilaf tadi di hadapan kita dengan penghujatan kita akan ketetapan Allah. Coba pikirkan. Ini sesuatu yang remeh, sesuatu yang sederhana, tapi sangat sering menimpa kita, terutama di fasilitas-fasilitas umum, berkendaraan, mungkin naik pesawat dan lain sebagainya, kereta, naik mobil, ya, di fasilitas-fasilitas umum. Jadi ayo, jangan pernah marah dengan qada Allah, jangan pernah protes dengan ketetapan Allah. Jika hal itu menunjukkan sebuah kenyataan yang berbeda dengan ayat-ayat Allah, misalkan ia memfitnah, ia berkata yang enggak benar, maka kita harus langsung sadar bahwa yang dilakukan orang itu karena kolbunya tertutup. Makanya otak, mata, telinganya tidak berfungsi sebagaimana apa yang Allah harapkan, fungsi ilahiyah. Kalau kita sudah memahami format rumus seperti itu, maka kita harusnya langsung jujuk bagaimana kolbu orang itu bisa segera hidup. Caranya bagaimana? Paling tidak tadi kita maafkan, kita mohonkan maaf, dan kita terus berdoa untuk orang itu. Nah, kebaikan-kebaikan inilah yang nanti insya Allah akan menjadikan kolbu kita semakin hidup, semakin karakter-karakter, ya, karakter-karakter yang ada dalam Asmaul Husna itu nanti bisa tertata di dalam kehidupan manusia, sehingga kita mensikapi hidup ini lebih enak, lebih tenang,
dan insya Allah menjadikan kebaikan untuk diri kita, keluarga maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal itu yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.